Sampai 2 bulan ini kita sudah kenaikan omset sampai 200%. Omset saya bisa naik 100 bahkan lebih dari 100%. Beliau ini memang pas untuk dijuluki sebagai dokter marketing, mengobati penyakit dari bisnis Anda. Business owner, selamat sore. Salam dari Bogor. Saat ini saya berada di restoran Indonesia Tempo dulu. Nah, nuansa Jawa-Jawa kuno. Nah, business owner bisa lihat di sekeliling saya nih. Ya. Nah, saya dengar lagu-lagu kayak lagu-lagu gendingan Jawa. Saya langsung teringat kejadian 4 tahun yang lalu. Ya, yaitu tepatnya di tahun 2019. Ketika kami menangani pabrik minyak angin, minyak kayu putih, minyak telon. Lokasinya ada di Jawa Tengah. Jadi business owner, dalam video kali ini kami akan sharekan ya, yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi business owner semua, bisa ada hikmahnya. Intinya apa? Jangan sampai hal ini terjadi pada business owner sekalian, Anda dimanapun Anda berada. Ya, kita ambil hikmahnya ya. Oke, saya ceritakan. 2019 saya dihubungi tapi per WhatsApp ya, per WA oleh salah satu klien saya yang ada di Jawa Tengah. Nah, beliau pabrik dari saya sebutkan tadi itu. Nah, beliau WhatsApp kepada saya begini, Coach, bisa nggak menangani bisnis perusahaan kami? Ya, perusahaan kami ini sudah berdiri puluhan tahun, tapi 5 tahun terakhir beliau launching suatu produk, yaitu produk minyak angin, ada minyak kayu putih, ya. Tapi semakin produk itu di launching, trennya semakin menurun. Dan sudah segala upaya sudah dilakukan, kegiatan below the line sudah dilakukan, baik promo to trade, promo to end users, support by banners, support to grocers, support to retailer, semuanya sudah dijalankan, tapi trennya menurun. Akhirnya beliau menghubungi by WhatsApp, menanyakan kapan coach kira-kira bisa datang. Kita ngobrol-ngobrol. Taunya gimana business owner? Tiba-tiba satu dan lain hal beliau tidak menghubungi saya lagi. Saya pikir ya udah begitu ya. Nah, akhirnya waktu terus berjalan, tiba-tiba after that around 6 to 7 months after that, nah dia telepon saya lagi, bukan WhatsApp tapi telepon saya lagi, tapi kali ini suaranya agak lebih terengah-engah gitu ya, kok resah banget ya, kenapa gitu. Tapi bilangnya bukan bicara mengenai yang konsultasi, bukan, dia bilang, Coach, gitu katanya, kapan Coach bisa datang ke Jawa Tengah, bilangnya begitu. Loh, kenapa begitu? Iya, karena perusahaan kami sudah dalam keadaan titik yang membahayakan, alias sudah bahaya, alias sudah zona mendekati ke bangkrut. Pabrik tersebut sudah 350 karyawan dan sudah berdiri puluhan tahun, sudah di ujung tanduk alias bangkrut. Kapan Coach bisa datang? Setelah kami arrange waktu, akhirnya minggu depannya ya, kami datang ke kota di Jawa Tengah tersebut. Ya, setiba di kantor Jawa Tengah tersebut, di kantornya beliau, saya buka pintu gitu ya. Saya kan dijemput di airport, business owner. Akhirnya perjalanan menuju ke pabriknya, saya buka pintu, saya lihat, wah ternyata pabriknya besar sekali, dan saya lihat, karyawannya banyak sekali, ternyata 350 karyawan. Akhirnya kami ditunjuk, ayo dibimbing masuk ke ruang meeting, saya nunggu di sana sebentar. Akhirnya beliau turun, beliau datang bersama, jadi saya nunggu di ruang meeting, beliau turun dari lantai 2 gitu ya, bersama dengan GM-nya, General Manager-nya, bersama dengan National Sales Manager-nya, Digital Manager, mereka turun. Begitu ketemu saya, gitu ya kan, kita tadinya udah WhatsApp, udah by phone kan, kaget, kemudian beliau sudah tidak sabar, orangnya memang gerapiak banget gitu ya, sudah mengerti ya, gerapiak banget, dia memeluk saya begini. Akhirnya saya pikir, wah ramah banget orang ini begitu ya. Udah, akhirnya kita sama-sama duduk di ruang meeting, ya. Pertanyaan saya ke beliau adalah, tolong nomor 1, saya minta data sales historinya, gitu business owner ya. Nomor 2, saya minta data marketing historinya. Nomor 3, saya minta seluruh produk-produknya yang beliau punya, kira-kira ada 40-an produk kurang lebih. Saya lihat semua, dibuka semua, dijeber semua di meja. Jadi saya betul-betul lihat secara fisik produk tersebut.
Saya lihat produknya, saya lihat packingnya, kemasannya, saya cium baunya kan minyak angin, yang gitu kan. Saya lihat semua gitu. Dan yang keempat, saya tanya sudah melakukan apa aja selama 5 tahun terakhir ini. Beliau tunjukkan ini. Dalam tempo kurang dari 30 menit, Besunar, saya sudah bisa tahu. Ya, ini ilustrasi, Besunar. Anggap aja kita produk ada segini ya. Ya, mestinya yang di launch adalah produk yang ini, tapi ternyata beliau launch produk yang ini. Mestinya supportnya kayak A, ternyata supportnya kayak B. Mestinya markomnya kayak A, tapi ternyata kayak B. Jadi sudah banyak yang keliru. Pantes omsetnya jogrok. Nah, itu Besunar. Cuman sayangnya memang ada jeda kira-kira 6-7 bulan ya dalam hubungan kami, dan ini sering terjadi di klien-klien kami. Sudah WA-WA-an, bahkan sudah sempat saya kirim kontraknya segala macam. Saya pikir segera tangani klien-klien kami ini, ternyata tidak. Alhasil apa? Dengan waktu berjalan, maka produknya di pasaran juga akan menurun. Kalau orang menghubungi saya, biasanya produknya pasti ada masalah, betul? Ya kan? Nah, tapi karena tertunda waktu, makin menurun. Dan itu untuk dibalikkan kembali, how to recover itu pasti butuh waktu. Gitu Besunar. Oke, saya lanjutin. Akhirnya beliau tanya pada saya, Coach, akhirnya gimana nih Coach? Kalau sekarang seperti gini, harus bagaimana Coach? Dia tanya pada saya gitu. Ya sudah, akhirnya setelah kita discuss, kita sudah setuju fee-nya berapa, dikontrak selama 1 tahun, oke. Ya udah, kita jalannya accept as soon as possible. Besunar, ini kisah nyata, dengarkan baik-baik. Setelah kami melakukan treatment atau private treatment, tapi kami terlayani secara private bisnis tersebut, jadi kami menerjunkan tim kami ke dimanapun Anda berada, kebetulan di Jawa Tengah, dalam tempo 3 bulan, after 3 months, bertahap omsetnya naik. Yang tadinya sudah menurun, omsetnya naik. Di bulan keempat. Dan alhasil, after 6 bulan, omsetnya malah pecah rekor. Pecah rekor, Besunar. Bagaimana tidak? Sell out atau penjualan benar-benar dari toko keluar, ya. Kalau distributor kirim produk masuk ke toko namanya sell in. Kalau dari toko benar-benar keluar ke end user namanya sell out. Sell out tadinya sebelum kami tanganin, karena total setelah kami tanganin 6 bulan, ya. Perhatikan, after 3 bulan mulai naik, after 6 bulan pecah rekor. Nah, saya ceritain, before atau sebelum kami tanganin, hampir 6 bulan, omsetnya atau sell outnya dalam 1 bulan Anda katakan ada 5.000 toko, ya. Saya ambil average 5.000 toko. Satu toko sell outnya katakan 10 botol per bulan. 10 botol per bulan. Setelah kami tangani, after 6 months, omsetnya melonjak luar biasa. Dari 10 botol per bulan naik ke 37 botol, hampir 40 botol. Bisa lihat naiknya berapa. Dari 10 botol naik 40 botol secara rata-rata seluruh Indonesia. Disitulah mujizat marketing dimulai, mujizat marketing terjadi. Dan ini bukan hal pertama, Besunar. Bukan yang pertama. Dari 145 yang kami tanganin, hampir 70-80% mengalami lonjakan luar biasa. Itu yang katakan, where marketing miracles begin. Artinya, di mana keajaiban marketing dimulai. Lanjut ya, Besunar ya. Oke. Akhirnya, begitu lonjakannya luar biasa, begitu pecah rekor luar biasa, di mana perusahaan ini selama puluhan tahun tidak pernah terjadi semacam itu. Akhirnya Besunar, beliau itu ajak saya begini, Coach, nanti malam Coach kemana? Saya bilang ya, saya di hotel saya, ya, di hotel saya istirahat di hotel. Coach, sukanya makan apa? Wah, kalau di Jawa Tengah ini enak apa ya? Masakan Jawa-Jawa. Mau nggak Coach? Saya ajak makan sate kambing. Sate kambing, of course itu doanan saya Besunar ya. Malam beliau jemput saya di hotel. Jemput, kita makan sate kambing di luar. Kita makan di luar. Kenapa ternyata Besunar? Saya pikir heran ini orang. Ya, lama berbulan-bulan saya tanganin, kok baru sekarang dia ngajak makan saya keluar. Ada apa nih? Big bossnya ini owner Besunar ya. Sudah owner, ini alias pendiri perusahaan ini ya. Kenapa ya? Hanya beliau curhat pada saya. Beliau curhat pada saya, gini Coach, sebelum Coach tanganin, maaf ya Coach, maaf katanya. Kenapa ada pendingan selama 6 atau 7 bulan? Kami itu naik haji Coach katanya. Oh ya wes, nggak apa-apa, monggo naik haji. Dia cerita pada saya, pernyataan jujur, dengarkan baik-baik Besunar. Perusahaan ketika 5 tahun terakhir merugi dan jelek-jelek yang 1 tahun merugi, berarti tahun 2019an itu ya, dia cerita begini, Coach, kami ini Coach, sudah hampir mati, bangkit lagi. Hampir mati, bangkit lagi seperti itu. Duh, kenapa Pak? Sampai saya, dia bilang gitu Besunar, saya di sholat saya Besunar, gitu ya dia bilang Besunar ya, di sholat saya berdoa, ya Allah, berikan kami, temukan kami, ya, konsultan bisnis yang benar-benar bisa menolong pabrik kami ini, 350 karyawan yang sudah puluhan tahun gitu, seperti itu.
cerita sampai situ. Sampai beliau tuh cerita sampai berbes mili bahasa Jawa. Artinya matanya udah berlinang air mata. Nah gini coach katanya, coach mendapat kehormatan diundang ke prinsipal kami yang ada di Surabaya. Ternyata Besonar, pabrik tersebut adalah salah satu anak dari perusahaan grup Indofood. Yes, Indofood. Nah, kami begitu herannya kantor di Jawa Tengah sama kantor pusat di Surabaya gempar. Sampai kami ini ya, yang model kayak begini gitu ya, diundang datang ke Surabaya, ketemu sama Big Boss yang ada di Surabaya. Big Boss pengen lihat ada manusia siapakah ini yang bisa membangkitkan bisnis macam gini. Sampai merinding saya, benar merinding saya. Akhirnya saya ketemu dengan beliau. Dia pengen lihat gimana saya dan gimana cara strategi saya, bagaimana saya membalik begini jadi begini, atau begini jadi begini, atau begini jadi begini. Jadi cerita panjang memang. Itu Besonar, itu yang dicurhatin sama beliau waktu kita makan sate kambing. Makanya beliau begini bilang, setiap malam atau setiap sholat 5 waktu Besonar ya, nah selalu berdoa semacam itu. Kemudian beliau kan naik haji Besonar, bahkan di Mekah itu beliau berdoa, udah habis-habisan, udah air mata udah kering mungkin, dia berdoa, ya Allah temukan kami ya Allah, dengan konsultan bisa membangkitkan. Dan ternyata Besonar, akhirnya kami dipanggil. Gitu Besonar. Saya tidak mengatakan bahwa saya terbaik, justru tidak. Ya, saya tidak mengatakan saya terbaik, saya terpandai, saya terpintar, bukan. Tapi dengan rendah hati, saya bekerja dengan kerangka marketing yang benar, dengan kerangka marketing kami ciptakan. Memang kerangka marketing kami memang tidak sempurna, tapi boleh dikatakan 70-80% banyak perusahaan yang sukses di tangan kami. Bagaimana Pak dengan 20-30% ya? Ya, mereka sukses, tapi tidak seheboh yang 70-80% ini. Gitu Besonar ya. Akhirnya ya itu yang dicurhatin sama beliau. Waktu makan di sate kambing itu, mereka curhat seperti itu. Akhirnya ya sudah, ini berhasil. Jadi begini Besonar, apa hikmah yang kita bisa ambil? Jangan, nomor satu, jangan menunggu sampai bisnis Anda di ujung tanduk. Begitu menurun dan segala upaya Anda sudah lakukan, segala strategi, segala taktik, pasti ada yang salah karena menurun. Karena apa? Risetnya gampang Mas, gampang banget. Nggak usah pakai teori marketing yang model kayak jurus dewa atau jurus opo, nggak usah. Nomor satu, pasar itu tidak bisa dibohongi. Apa bisa? Pasar, consumer tidak bisa dibohongi. Jadi kalau strateginya benar, taktiknya benar, produk Anda benar, dan tim Anda benar dan kuat, pasti maksudnya melejit. Saya jamin. Dan dari track record hari ini Besonar, saya boleh dengan rendah hati kami akui, kami boleh bangga Besonar. Kenapa? Begitu banyak perusahaan yang merasa tertolong. Karena apa? Karena bukan bisnis terselamatkan, tapi karyawan yang ratusan karyawan itu yang terselamatkan. Jadi ingat Besonar, apapun kondisi bisnis Anda saat ini, bila ada yang tidak beres, segera introspeksi Besonar. Pasti ada yang salah. Apa strateginya, apa mungkin di taktiknya, atau mungkin salah di produknya, apa salah di tim Anda. Kami dokter marketing, dokternya bisnis Anda, siap untuk menangani bisnis Anda apapun keadaan itu. Dan siapapun kompetitor Anda, mungkin Anda mengatakan, aduh kami ini cuma perusahaan kecil, sana kan perusahaan raksasa, apa ya bisa saya mengalahkan perusahaan raksasa yang ada di top brand index Indonesia? Saya ulang, TBI, top brand index Indonesia, itu kan market leader semua, apa bisa? Jawabannya dari pengalaman kami Besonar, selalu bisa. Buktinya omset klien kami naik, ya. Jadi perhatikan, 10 botol dalam tempo 6 bulan naik jadi 40 botol, ya, naik berapa persen Besonar dalam tempo seperti itu, dan dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Karena kami konsultan bisnis, kami benar-benar melihat kondisi klien, budget klien, dan siapapun pesaing Anda di pasar, kami siap untuk bertempur. Track record kami yang bicara. Bagi bisnis owner sekalian, jangan kecil hati bila mengalami masalah yang saya sebutin tadi. Ambil hikmahnya, jangan tunggu sampai bisnis turun, jangan, segera bertindak. Tapi bila Anda kesulitan, kami siap menangani bisnis Anda. Kami akan terjunkan tim ke bisnis Anda, tidak sekedar coaching. Tapi bagi bisnis Anda yang dalam keadaan sehat, dalam keadaan melejit, baik-baik, jangan lupa, jangan segera puas di zona nyaman, ya, karena kompetitor banyak sekeliling kita. Kalau kita tidak siap berubah, maka kita akan diubah oleh mereka. Demikian bisnis owner, salam dari kami, salam sehat selalu untuk bisnis Anda dan Anda seluruh keluarga besar. Silakan Anda tanya kalau ada masalah apapun mengenai bisnis, marketing, perusahaan, manajemen, atau mengenai finance, atau mengenai accounting. Anda bisa subscribe di akhir daripada YouTube ini. Sampai jumpa, selalu sehat selalu.